Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam hari ini kita lanjutkan ayat yang 103 ya. 103. Terlebih dahulu sama-sama kita bacakan ayatnya 103, 104, 105. 3 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina 'adzabun 'alim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ay yunazzala alaykum min khair min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Dah 3 ayat itu aja. Kita mulai dengan belajar tajwid. Pelajaran tajwidnya terlebih dahulu. Walau pertama itu walau mat apa itu? Mat lain, karena ada kasrah berjumpa dengan waw mati, ya mati, maka hukumnya mat lain. Setiap yang bunyinya lau, yau, apalagi bai, mat lain. Tapi sebelum waw mati itu ada kasrah sebelumnya, garis atas. Jadi dia seperti membacanya apa nama itu bahasa gitu, golau bahasa gitu kan, lau macam bahasa gitu. Dia tidak bersamaan. Kalau misalnya dia dhammah garis depan berjumpa dengan waw, itu namanya ya kan? Dhammah itu kan dibaca kemudian ada jumpa dengan waw mati. Jadi 2 kali hukumnya bukan mat lain tapi mat tabi'i. Dia berlawanan dia. Garis atas berjumpa dengan waw mati, garis atas berjumpa dengan
ya mati, maka hukumnya adalah mat lain. Annahum nun tasydid disebut dengan gunna nun tasydid. Apa-apa je itu kalau dia bertasdid, ada nun bertasdid, waw bertasdid, ya bertasdid, mim bertasdid, maka hukumnya itu disebut gunna. Membacanya tidak boleh terlalu panjang, singkat aja. Annahum, jangan terlalu panjang, jangan. Annahum amanu, mim mati berjumpa dengan alif, apa hukumnya? Mim mati berjumpa izhar syafawi. Apa-apa je hurufnya tu, setiap mim mati berjumpa dengan kecuali huruf mim sama ba, kecuali mim sama ba, selain huruf itu maka huruf izhar syafawi. Kalau mim mati, mim, ini kasus mim, ini mim. Kalau yang tanwin tu nun mati, nun tanwin, nun mati dan tanwin. Ini kasusnya mim. Dengan alif itu izhar syafawi. Izhar ini jelas dia mimnya mati itu. Annahum kalau dia idgham mimi, mim mati berjumpa dengan mim mati berjumpa dengan mim, itu idgham mimi. Kalau mim mati berjumpa dengan ba, itu namanya ikhfa syafawi. Dia ikhfa syafawi itu hurufnya ba aja. Wattaqau, itu apa? Wattaqau yang seperti pertama tadi, kasrah garis atas berjumpa dengan waw mati, mat lain, betul. Lamathubatum tanwin. Nah, ini tanwin pula, garis dua di depan berjumpa dengan mim. Apa hukumnya tuh? Idgham bi gunna, sebab nun tanwin berjumpa dengan mim. Huruf idgham bi gunna, huruf dia 4, ya, waw, mim, nun. Ya, idgham. Kalau idgham bila gunna, dia huruf dia 2, lam sama ra. Maksudnya apa? Idgham bi gunna yang dinadakan, diayunkan. Itu ikhfa namanya. Ikhfa itu disamarkan. Kalau ada bahasa kampungnya didongongkan. Kalau idgham nih didongong, mendongong. Dongong itu sama dengan diayun, bukan songau. Kalau songau beda kan. Min indillah, ada 2 di situ. Min indillah. Pertama izhar, nun mati berjumpa dengan ain. Kemudian ikhfa, nun mati berjumpa dengan da. Khair. Kalau dia khairnya dulu, khair yang pertama tadi mat lain. Lau mat lain lagi kan. Kanu ya'lamun, mat arid, mat arid li sukun. Setiap yang akhiran ada mat tabi'inya itu mat arid li sukun. Sukun itu apa? Mati. Apa yang dimatikan? Itulah nanya tuh. Jadi bacanya bukan ya'lamuna, bukan, tapi dimatikan dia. Ya'lamun.
Ya ayyuhalladzi, apa di situ? Halladzi, Mat asli ya. Tapi itu mat asli. Orang mana? alif lam Asli. samsia. Amanu, Mat lain. amanu, mat to, mat asli atau mat tabi'i. La taqulu ra'ina wa qulu zurna. Qulu zurna. Kudu mat lain ya. Kudu wawu mati. Qulu itu bukan mat lain, mat wajib. Mat asli. Kenapa begitu? Mat asli. Karena Karena dia wawunya kan mati. Sebelumnya tuh dhammah garis depan. Jadi dia dua kali u. Dhammah tuh yang dulu wawu ya, dhammah. wawu mati. Jadi hukumnya mat asli. Ini luzurna, qulu zurna, nun mati berjumpa dengan za. Apa hukumnya tuh? Ikhfa. Nun mati berjumpa dengan wasma'u walil kafirina adzabun alim. Bun alim. Tanwin berjumpa dengan a, Jadi dia izhar. Alim. Mat arid disukun. Mana menentukan dia? Apa tanda di situ? Ianya mati. Panjang. Lim. Mat tabi'i dibaca 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tapi di akhir ayat itu namanya mat arid disukun. Itu yang boleh dipanjangkan. Kalau dia di dalam ayat mat tabi'inya tuh mat tabi'i. Mat apa nama itu? Mat asli itu tidak boleh dipanjangkan lebih dari 2 harakat. Ma yawaddul ladzi, apa di situ? Dulladzi. Dulladzi. Alif lam samsia. Ya. Setiap alif lam yang bertasdid itu samsiah. Kalau komariah dia tuh mati. Mati dia alifnya tuh sama lamnya tuh. Kafaru min ahlil min mana? Ya. Min ahli izhar lil kitab. Nah, ini dia. Tadi alif lam qamariyah. Sobat mati lamnya tu kan. Walal musyrikin. Ya. Lam qamariyah, alif lam qamariyah lagi kan. Ayyunazzala huruf idgham. Namanya idgham bi gunna. Alaikum lay. Udah sikit lagi. Lain lah. Jadi dah. Lain jadi dah. Kum min mim mati berjumpa dengan mim idgham mimi. Mim mati berjumpa dengan mim idgham mimi. Min khair izhar. Nun mati berjumpa dengan kha. Khairnya mat lain. Lagi berjumpa tuh rim, kalau disambung khairim. Tanwin berjumpa dengan mim. Bukan, sebelahnya khairim min khairim. Apa tuh?
Pada tu. idgham bi gunna. Masuk dia ke mir rabbikum. Tadi idgham bi gunna, ini idgham bila gunna. Wallahu yaghtassu bi rahmatihi man yasha bi rahmatihi. Apa di situ? Yang bawah. Apa semalam? Lupa kan? Mad sila qasira. Mad sila qasira. Qasiri gitu nah. Qasira. Sebab dia udah ada pun tando di situ kan? Tando panjang tu kan? Panjang berapa harkat tu? Kalau dia ke atas, Tetap juga. Siro juga. Iya. Kecuali setelah ha tadi, setelah ha tadi, hi tadi, setelah ha tadi ada huruf alif atau amza. Berarti dia mad sila tawila. Ini tak ada. Jadi mad sila qasira. Apa artinya tu? Sila sambung, qasira pendek. Sila sambung, tawila panjang. Sila sambung. Jadi kalau ada nama sila artinya sambung tu. Ada sila sambungnya. Kalau tadi yang pendek tadi, Qasira. berarti dia ada Mayasha. Mayasa lain lagi hukumnya, bukan mak sila tadi. Ini nun mati berjumpa dengan ya apa tadi? Idgham bi gunna. Nun mati berjumpa dengan ya, waw, mim, nun. 4 huruf idgham bi gunna. Ya, waw, mim, nun. Huruf bila gunna, la, ra. Wallah Dzul fadlil azim. Dzul alif lam. Bisa dia lupa. Tak nampak kawan dia. Tak nampak ya. Fadlil azim. Lil lagi. Komaria lagi kan. Azim. Mad arid disukun. Dah sampai berapa nih? 1 2 3 ayat. 3 ayat ya. Itu tajwidnya tak ada pelajaran barunya ya kan? Pelajaran yang tajwid yang lama semua tu kan, diulang-ulang kan. Asal anda mengulang-ulang rutin, nanti terbiasa tuh. Lo udah tahu hukumnya, cara baca begini. Jadi baca Quran tuh secara otomatis udah mantap, udah bertilawah dia. Jadi tilawah tuh itulah nanti yang mengajarkan kita apa? Tajwid itu mengajarkan kita untuk bertilawah. Orang yang pandai tilawah belum tentu dia tahu hukum tajwid. Tapi kalau orang yang udah bisa baca pakai tajwid, secara otomatis timbul nanti nada-nada sendiri. Kalau sudah paham tentang hukum tajwidnya di situ. Kita masuk dalam kajian tafsir. Malam hari ini kita bawa tafsir Qurtubi, Imam Qurtubi. Apa nama kitab tafsirnya tuh? Jami'ul Ahkam Quran. Jami' kumpulan, ahkam hukum-hukum Al-Quran azim. Walau annahum amanu. Secara harfiah, secara kalimat diterjemahkan walau annahum. Walau itu sama dengan bahasa kita sama tuh, kalau, walau, kalau. Walau annahum, kalau saja mereka, jika itu kan kalau bahasa Indonesia saja jika. Dan jika mereka amanu, beriman mereka itu. Kalau amanu, satu orang yang beriman. Amanu panjang dia. Berarti mereka, kalau saja mereka beriman, siapa yang dimaksud? Bani Israel. Kata Allah, kalau saja Bani Israel itu beriman, wattaqau, dan
bertakwa, lamathubatun, pastilah akan mendapatkan pahala. Kalau lanya panjang, la mathubatun, tidak mendapat pahala. Tapi lanya pendek, la mathubatun, pastilah mereka akan mendapat pahala. Orang Yahudi itu kalau dia beriman dan bertakwa kepada Allah pasti dapat pahala, dapat pahala min indillah, dari sisi Allah, khair, dari sisi Allah yang baik. Walau kanu ya'lamun, sekiranya mereka tahu. Berarti ayat ini menjelaskan Allah ingin menunjukkan di sini ada namanya pengampunan. Kalaukan saja orang Yahudi Bani Israel dulu beriman dan bertakwa kepada Allah pasti dapat pahala. Arti maksud di sini apa? Tidak menutup kemungkinan siapapun dia, baik Bani Israel ataupun ayat ini bisa merujuk kembali kepada kita. Kita yang belum beriman kepada Allah dan belum bertakwa kepada Allah, Allah katakan, kalau kalian yang belum bertakwa kepada Allah, belum beriman kepada Allah, beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, pastilah kalian mendapatkan pahala. Jadi kalau ayat Al-Quran ini, walaupun setiap tafsir dia menjelaskan ada asbabun nuzul. Kalau Al-Quran kan ada asbabun nuzul, sebab-sebab turun. Biasanya itu ini ayat-ayat ini terkait dengan Bani Israel dulu. Tapi ayat ini bisa dibawa kepada diri kita. Ayat ini bisa dibawa diri kita. Jadi ketika kita membaca tafsiran atau terjemahan Al-Quran, membaca ayatnya itu, tujukan kepada diri kita sendiri. Mana tadi? Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka tahu. Begitu juga kita, sekiranya kita tahu kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah kasih pahala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini kembali ayatnya kepada siapa ini? Bukan, yang dimaksud Muslim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti itu kembali kepada kita, umat Islam. Umat Islam kalau dalam tafsirannya ini menceritakan bahwa di zaman Rasulullah ada Bani Israel, orang Yahudi itu, orang Yahudi lah. Yahudi itu berkata kepada Rasulullah. Jadi berkata kepada Rasulullah, Allah turunkan ayat ini. Kenapa? Apa sebab ayat ini bisa turun? Nah ini sebab orang Yahudi itu berkata kepada Rasulullah, kalau di sini la taqulu ra'ina, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, para sahabat-sahabat Rasulullah dan zaman sekarang, wahai kalian umat Nabi Muhammad, la taqulu ra'ina, jangan berkata lihatlah kami, perhatikan kami. Maksudnya di sini apa? Apakah salah kita menyebutkan contoh adalah pembesar di batu bara ini kan? Tiba-tiba kita bilangkan perhatikanlah kami. Apakah salah dengan kalimat itu? Kalimat itu tidak salah, tapi merujuk kepada asbabun nuzul ini ayat, bahwa Yahudi di zaman itu, di zaman Rasulullah, mereka mengatakan kepada Rasulullah, ra'ina, perhatikan kami. Tapi kalau dalam bahasanya itu ini seperti menghina, mengejek Rasulullah, menghina Rasulullah. Dan kalimat kata ra'ina ini kalau di dalam bahasa Arab itu artinya perhatikan kami, lihatlah kami, kan ra'ina. Tapi ini mereka menggunakan bahasa Yahudi, ra'ina.
Kalau dalam tafsirnya itu amron ra'inah, artinya mengejek, menghina Nabi Muhammad. Makanya Allah turunkan ayat ini. Allah katakan kepada sahabat Nabi Muhammad, wahai orang yang beriman, jangan katakan ra'ina. Ini bahasa Yahudi dulu, bahasa Yahudi dulu. Wa qulu zurna, jangan katakan ra'ina, tapi katakan zurna. Kalau ini ra'ina tadi kan itu kan bahasa Yahudi itu dulu, bahasa asli Yahudi itu. Tapi kalau di zaman Nabi, Allah katakan jangan katakan ucapan Yahudi itu, katakan unzurna, lihatlah kami, perhatikan kami. Maksudnya itu sama, arti ra'ina sama unzurna itu sama artinya. Tapi ra'ina ini bahasa Yahudi yang untuk mengejek para rasul dan nabi-nabi terdahulu. Sampai Nabi Muhammad pun dikatakan ra'ina, mengejek. Mengejek. Tapi artinya memang lihatlah kami, tapi menyindir, mengejek. Allah turunkan, jangan katakan ucapan itu lagi, ucapkan unzurna. Maka dalam bahasa Arab, yang di neraka hiduplah selama-lamanya, kematian tidak ada lagi pada masa itu, berakhir sampai di situ. Jadi bayangkanlah pedihnya api neraka tuh, yang di zaman Nabi Adam menyampakkan satu batu ke api neraka, sampai ke dasar neraka tuh. Ketika Nabi Muhammad sedang duduk bersama sahabat, barulah sampai batu itu tadi. Apa yang terjadi nih wahai Nabi, kata sahabat kan. Oh, ini batunya yang di neraka itu udah sampai. Bayangkan tingginya neraka itu, dalamnya neraka itu. Dari zaman Nabi Adam batu dicampakkan, zaman Nabi Muhammad baru sampai turun batu itu sampai ke dasar. Begitulah dalam neraka. Itu nanti letusan api neraka tuh bukan kecil seperti itu, seperti istana meletusnya tuh. Itu baru satu letusan. Bayangkanlah neraka itu macam mana, azabnya pedih, kekal pula abadi selamanya di dalam neraka, tak mau mati. Wah, pedih tidak? Itulah gambaran azab yang pedih. Jadi kalau udah cerita azab sebetulnya